Ya, selamat siang teman-teman semua. Sambil istirahat, pemupukan pada tanaman kemukus, pemupukan awal tanam kemukus. Di video kali ini nanti kita bahas. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa penonton video saya. Terima kasih banyak karena berkat kalian jam tayang saya sudah memenuhi syarat. Terima kasih juga buat kalian subscriber saya. Berkat kalian subscriber saya juga sudah memenuhi syarat. Di siang hari ini berhubung hari Sabtu dan hari Minggu, Jawa Tengah ya, Provinsi Jawa Tengah melakukan no aktivitas atau diam di rumah kata Pak Gubernur. Maka hari ini saya buat video. Pemupukan awal atau pemupukan pertama pada fase pertumbuhan, yaitu dilakukan 20 hari lebih setelah tanam. Kenapa harus begitu? Ya karena pada jarak itu bibit yang mau mati ya sudah mati, yang mau hidup akarnya sudah beradaptasi. Intinya gampangnya seperti itu. Nah, buat pemacu pertumbuhan ya, ini ada pupuk starter NPK Mutiara NPK 1616. Nah, ini tidak selamanya saya gunakan, tidak. Ini lahan dibilang rusak, iya, dibilang enggak, ya rusak. Nah, intinya saya gunakan untuk pemacu saja, untuk menyetater. Ibarat motor atau mobil itu di starter. Jer hidup ya udah, nggak usah di starter terus, malah nanti rusak kalau di starter terus. Nah, seperti itu intinya. Buat yang punya ya, saya bilang yang punya karena saya nggak punya. Yang punya kotoran kambing boleh pakai kotoran kambing. Takarannya cukup 1 gelas per pohon. Ya, di depan sana ada pohon kemukus dari sulur cacing dan sulur panjat. Untuk kimianya saya pakai kurang lebih segini per pohon, yaitu 1 sendok teh per pohon. Hal berikutnya adalah sambil dipupuk sambil memanjatkan. Biasanya sulur awal itu jarang yang langsung merambat sendiri, harus dirambatkan. Pakai apa? Karena ini hutan juga jarang kan kalau bawa tali ya repot. Saya pakai plastiknya ini atau bekas polybagnya, pakai staples. Nah, itu plastik staples itu harus ada, karena repot juga kalau harus mencari dan membawa-bawa mupuk, niket dan sebagainya. Oke, terus kita eksekusi. Nah, itu sudah saya cabutin rumputnya. Aturan pencabutan rumput, yang di dekat rumpun tidak boleh langsung banyak, satu-satu dan hati-hati, karena akar kemungkinan di dalamnya masih dalam kondisi belum stabil 100%. Oke, langsung saja kita lakukan. Perhatikan saja. Nah, sambil melihat kondisi parit. Nah, itu paritnya. Itu diambil buat nutup pupuknya, karena pupuk yang menguap juga menurut saya kurang bagus. Nah, kemudian
langkah selanjutnya adalah merambatkan atau pengikatan. Ini aja nggak ada masalah. Nah, ini sudah dipupuk ya. Ini bibit sulur cacing, ini bibit sulur panjat atau pangkasan atas. Nah, dia biasa seperti ini, patah dulu untuk adaptasi perakaran di dalamnya untuk yang dari sulur panjat. Untuk pengikatan diusahakan 2 hingga 3 titik. Nah, di dekat ruas ya, di dekat ruas, agar nantinya akarnya langsung nempel ke sini. Nah, yang atas itu seperti ini, agar akar yang belum keluar, ketika keluar langsung nempel di kayu ini. Sama, pengikatan dilakukan pada tunas sulur panjat ataupun sulur cacing, itu sama aja. Usahakan akar yang masih hidup, akar tempel yang masih hidup itu nempel. Jadi bisa 3 di sini ataupun di sini. Nah, seperti itu langkah pemupukan dan pengikatannya. Nah, ketika nanti ini naik belum nempel juga, perlakuan pengikatannya sama seperti ini terus di ujung yang masih muda. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan tempelan ini, kalian bisa mulai memangkas untuk memperbesar batang. Nah, misalkan di sini nempel merambat 1 meter kok daunnya kecil, pangkas aja di sini. Ini paling 1 jengkal lebih dikit dari tanah ya. Awal pemangkasan di sekitaran sini. Nah, nantinya ini akan keluar 2, kalau enggak 3. Kalau keluarnya 1, berarti ini bisa jadi lebih besar. Kalau kondisi perakaran dan nutrisinya cukup, bisa keluar 2 sama besar. Nah, memperpendek usia atau jarak buah sulur atau bibit dari sulur tanah seperti itu. Selain itu sering-sering disemprot nutrisi, yaitu bisa gandasil daun, bisa biji biar, bisa jakaba, bisa asam amino, bisa, tapi yang jelas nggak boleh dioplos-oplos. Misalkan biji biar tunggal, kalau asam amino sama ekoenzim bisa oplos, kalau jakaba tunggal juga. Intinya bergantian aja pakai itu. Kalau yang kimia ya banyak lah di toko pertanian, perangsang tunas, perangsang pertumbuhan dan sebagainya, banyak. Nah, seperti itu. Ini 1 minggu hingga 2 minggu ke depan. Kalau 2 minggu kalau pakai kimia saya rasa kelamaan. 1 minggu hingga 10 hari. Nah, usahakan daun dan batang ini disemprot nutrisi, perangsang tunas, bisa gandasil daun yang dicampur dengan decis. Tujuan decisnya sendiri adalah untuk membunuh atau mencegah
ulat-ulat yang suka memakan tunas-tunas muda seperti ini. Bisa juga pakai gandasil saja, nggak pakai pengendali ulat. Namun bila pakai gandasil itu jangan dikasih perekat, karena ibaratnya orang dikasih makan tapi tangannya diikat seperti itu. Jangan dikasih perekat kalau gandasil dan nutrisi yang lainnya, kecuali dencis boleh dikasih perekat, itu memang tidak harus diserap karena harus diperuntukkan pencegahan. Nah, itu dia keterangan dari saya. Terima kasih banyak buat penonton dan subscriber saya. Selamat siang dan semoga bermanfaat.